Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Devi Ratnasari dengan NIM 23040200017. Yang kedua ada Azizatul Latifah dengan NIM 23040200019. Yang terakhir ada Wisnu Setiawan dengan NIM 23040200021. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami dengan judul pengembangan desain dan model pembelajaran PKN kelas tinggi. Dosen pengampu Ibu Nur Aprilia Rohimah MPD. Langsung saja untuk materi pertama, ada pengertian desain pembelajaran. Menurut Eraut, istilah desain pembelajaran atau instructional design biasanya merujuk pada desain materi pembelajaran yang disusun oleh sebuah tim yang dapat melibatkan guru atau tidak perlu melibatkan guru yang akan melaksanakan pembelajaran tersebut. Memang sejumlah ahli mengatakan bahwa desain pembelajaran dibuat oleh guru yang akan melaksanakan pembelajaran, namun bukanlah suatu keharusan desain pembelajaran dibuat hanya oleh guru yang bersangkutan. Artinya bahwa pengembangan desain pembelajaran dapat menjadi tugas para pakar pembelajaran yang diharapkan akan membantu atau mempermudah para guru dalam mengembangkan dan melaksanakan proses pembelajaran. Jadi desain pembelajaran adalah proses keseluruhan tentang kebutuhan dan tujuan belajar serta sistem penyampaiannya. Termasuk di dalamnya adalah pengembangan bahan dan kegiatan pembelajaran, uji coba dan penilaian bahan, serta pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Yang kedua ada pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan bentuk pembelajaran yang menggunakan proses kegiatan belajar mengajar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Selain itu, model pembelajaran juga merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, strategi, dan teknik pembelajaran. Sebuah model pembelajaran biasanya tidak dipakai untuk menjelaskan proses pembelajaran yang rumit, tetapi model pembelajaran dipakai untuk menyederhanakan proses pembelajaran dan menjadikannya lebih mudah dipahami. Oleh karena itu, pendidik harus mengaitkan model-model pembelajaran pada siswa. Desain pembelajaran PKN kelas tinggi. 1. Asumsi-asumsi desain pembelajaran. Desain pembelajaran lebih bertujuan untuk membentuk proses belajar daripada mengajar. Disadari karena belajar adalah proses kompleks yang dipengaruhi oleh banyak variabel. Model desain pembelajaran dapat diterapkan pada berbagai tingkatan. Desain pembelajaran merupakan proses berulang-ulang. Mengingat pemahaman kita tentang bagaimana orang belajar, kita tidak dapat merancang pembelajaran tanpa melibatkan peserta didik dalam proses. Desain pembelajaran itu sendiri adalah proses yang terdiri dari sejumlah sub-proses yang diidentifikasi dan terkait. Berbagai jenis pembelajaran yang disebutkan akan menghasilkan berbagai jenis pembelajaran. Yang kedua ada sifat-sifat desain pembelajaran. Yang pertama berorientasi pada peserta didik. Sumaldino 2005 berpendapat bahwa para desainer pembelajaran harus mempertimbangkan peserta didik. Yang kedua alur berpikir sistem atau sistemik. Konsep sistem dan pendekatan sistem diterapkan secara optimal dalam desain pembelajaran sebagai kerangka berpikir. Yang ketiga ada empiris dan berulang. Setiap model desain pembelajaran bersifat empiris. Yang ketiga, manfaat menyusun desain pembelajaran. Mendesain rencana pembelajaran bagi guru amatlah penting demi tercapainya tujuan yang diharapkan. Maka dari itu ada sesuatu yang bermanfaat bagi guru jika mampu menyusun desain pembelajaran. Di antaranya, 1. Proses pembelajaran dapat dilaksanakan secara berurutan. 2. Tersusunnya rencana yang ingin dicapai. 3. Pembelajaran menjadi efektif dan efisien. 4. Guru dapat memprediksi dengan cermat tingkat keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran. Yang kelima, dan guru dapat mengevaluasi kinerjanya dalam pelaksanaan pembelajaran tersebut. Selain itu, ada juga manfaat desain pembelajaran bagi peserta didik, di antara lain desain pembelajaran yang digunakan untuk memfasilitasi peserta didik dalam mendapatkan pengetahuan serta menerapkan pengetahuan dan kemampuan baru yang diperoleh, mengembangkan kinerja peserta didik dalam upaya menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Ada D.
Senior pembelajaran PKN kelas tinggi. Terdapat beberapa model yang dapat diaplikasikan dalam pembelajaran PKN di SD atau MI pada kelas tinggi, yaitu 1. Model pembelajaran inquiry. Model langkah-langkah pembelajaran yang dapat dikembangkan oleh guru untuk mengadakan inquiry proses pembelajaran, yakni sebagai berikut. 1. Merumuskan tujuan. 2. Menyajikan kata-kata istilah yang perlu diketahui. 3. Menyajikan ide-ide yang perlu dipelajari. 4. Memecahkan masalah. 5. Menerapkan kemampuan yang telah dikuasai. Yang kedua, model contextual learning atau CTL merupakan suatu proses pendidikan yang holistik dan bertujuan membantu siswa untuk memahami makna materi pelajaran yang dipelajarinya dengan mengkaitkan materi tersebut dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari, sehingga siswa memiliki pengetahuan atau keterampilan yang secara fleksibel dapat diterima dari satu permasalahan ke permasalahan yang lain. 3. Model belajar kooperatif dan kolaboratif. Belajar kooperatif adalah belajar dengan cara bekerja sama untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Sedangkan belajar kolaboratif bekerja sama dengan orang lain dalam proyek bersama sebagai aliansi strategis. Adapun ciri-ciri model ini antara lain: 1. Belajar dalam satu kelompok dan memiliki ketergantungan dalam proses belajar dan penyelesaian tugas kelompok. 2. Masing-masing siswa bertanggung jawab terhadap tugas yang disepakati. Salah satu strategi yang dapat digunakan untuk menentukan tujuan bersama dalam pembelajaran adalah peta konsep. Dalam pembuatan peta konsep dengan dilakukan secara berkelompok dan setiap anggota kelompok mendapat satu bagian sub peta konsep. 4. Model generative learning. Pembelajaran ini memberi kesempatan kepada siswa untuk menghasilkan sendiri makna dari informasi yang diperolehnya. 5. Model diskusi kelompok. Model ini dimaksud untuk membangun kerjasama individu dalam kelompok, kecakapan analisis, dan kepekaan sosial serta tanggung jawab individu dalam kelompok. 6. Model induktif. Pendekatan induktif adalah pendekatan dengan jalan penyajian bahan ajar dimulai dari contoh-contoh konkret yang mudah dipahami siswa. Berdasarkan contoh-contoh tersebut, siswa dibimbing membuat kesimpulan. Yang ke-8 ada model Namhart Hits Together atau NHT. Model pembelajaran ini lebih mengedepankan kepada aktivitas siswa dalam mencari, mengolah, dan melaporkan informasi dari berbagai sumber yang akhirnya untuk dipresentasikan di depan kelas. Yang terakhir, model bermain peran. Bermain peran adalah pembelajaran yang bertujuan untuk membantu siswa dalam menemukan jati dirinya dalam lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, dalam memecahkan masalahnya. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk teman-teman yang sudah memperhatikan dan mendengarkan sampai akhir, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.